Lalu bagaimana Timnas Indonesia akan menghadapi laga-laga berikutnya di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026? Kami akan bahas bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto dan pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Selamat malam semuanya, apa kabar? Selamat Selamat malam. malam, selamat Baik, malam. sehat. Terima kasih semuanya sudah hadir dalam diskusi kami malam hari ini. Bung Nova, begini, karena kan laga berikutnya Timnas akan tandang ke Australia, akan menjamu Malaysia Iya, juga. Pasti target poin kan bakal penuh nih untuk bisa menjejakkan sejarah baru agar kita bisa masuk ke Piala Dunia 2026. Apakah iya. akan ada strategi khusus nih kira-kira? Karena kalau dilihat kualifikasi kan selisih poin kita dengan tanding berikutnya terdekat Australia ya. Cuma 1 poin selisihnya untuk sekarang. Iya, betul. Ya, secara strategi memang kita belum mempersiapkan secara khusus ya, karena setelah pertandingan kemarin kami pelatih semua pemain kembali ke klubnya masing-masing dan mungkin mereka baru akan berkumpul nanti di bulan Maret ya, atau di periode FIFA Match Day. Dan memang setelah kita melihat atau menganalisa Australia ataupun Bahrain, sekali lagi poin kita harus coba mengambil 1 poin ya di Australia dan kita bisa menang lawan Bahrain di kandang kita nanti di GBK. Dan apa mungkin yang bisa dipelajari dari 2 pertandingan sebelumnya saat lawan Jepang, kemudian yang terakhir Arab Saudi, kita sukses melawan Arab Saudi waktu itu. Ada pendekatan-pendekatan khusus nggak kira-kira yang bakal coba diolah lagi lebih lanjut? Ya, pendekatan khusus pasti ya, karena setelah kita kalah lawan Jepang banyak masukan, banyak evaluasi yang kita lakukan ya, termasuk pemain melakukan mapping dengan antar pemain di ruangan yang itu saya pikir itu menjadi titik balik dan pemain bisa lebih tampil maksimal di saat lawan Arab Saudi dan kita bisa lihat pemain bisa tampil maksimal dan kita bisa menang melawan Arab Saudi kemarin. Hmm. Untuk lawan Australia nanti di tanggal 20 Maret ya, 20 Maret 20, iya 2025. 20. Ini kan ada 2 pemain inti yang nggak bisa tampil nih, Hopner dan juga Ragnar nggak bisa Iya. main. Sejauh ini sudah ada solusi belum? Ya, kalau di lini belakang selagi opsi kita cukup banyak ya. Kita masih ada Mes, masih ada Jordi, masih ada Nathan bisa di sana, Calvin di sana. Jadi kita akan lihat situasinya. Situasinya akan kita lihat apakah taktikal apa yang akan dipakai Kusi nanti lawan Australia. Jadi disitulah kita baru menentukan siapa yang akan bermain ya. Termasuk mungkin Ragnar yang nggak bisa main. Opsi-opsinya cukup masih ada Marcelino atau si Witan atau Yasa juga masih bisa bermain di posisi. Termasuk ada Eliano ya yang bisa bermain di posisi itu. Bung Ropan, kalau Anda lihat, oke, secara catatan di atas kertas kita selisihnya cuma 1 poin begitu. Dengan Australia yang akan kita coba lawan di Maret 2025. Tapi dengan belajar dari 2 laga sebelumnya, kira-kira hal apa yang perlu diperbaiki? Iya, saya pikir kan ini Australia tim yang kuat, bermain di kandang mereka, dan mereka butuh poin, mereka butuh menang untuk bisa menjauhkan dari kejaran kita, dan mereka ingin merebut paling tidak posisi kedua untuk langsung lolos bersama dengan Jepang. Jadi kalau kita bisa melihat di sini, ya kita tentunya tidak akan langsung bermain terbuka dengan mereka. Semua tergantung dari Coach Shin, bagaimana untuk merespon pertandingan. Kalau di Jakarta kemarin kan bagaimana kita bermain kosong dengan mereka dan kita cukup kuat dalam bertahan, organisasi pertahanan kita bagus, menyulitkan bagi Australia, pasti kita akan melakukan hal yang sama. Kita bukan berarti parkir bus, bukan. Tapi kita lebih banyak menunggu, memperkuat di tengah juga sama seperti melawan Arab kemarin. Saya pikir taktik itu bagus untuk dikembangkan melawan Australia. Dan kita bisa mendapatkan hasil yang baik ya. Kalau anak-anak bermain dengan satu tekad, ya fokus, ya bermain, menghilangkan ego masing-masing, semua bermain untuk tim, kita bisa mendapatkan hasil yang bagus. Dan Australia juga akhir-akhir ini saya lihat tidak begitu hebat-hebat, benar ya. Hmm. Setelah ditimbang oleh Arab, kemudian mereka kemarin hampir kalah melawan Bahrain. Jadi sebenarnya kita bisa mendapatkan hasil yang bagus, tergantung bagaimana juga coach Shin juga menerapkan skema permainan yang baik, juga anak-anak bisa bermain dengan fokus ya, sambil menikmati permainan. Dan 1 poin itu bisa, nggak perlu muluk-muluk untuk menang. Kalau menang luar biasa. Tapi Artinya di kalau sisi, sorry saya potong di situ. Tapi di sisi lain ada beberapa pihak juga yang menilai bahwa pendekatan strategi yang dipakai dalam pertandingan sebelumnya oleh Coach Shin Tae-yong ini terbilang kaku dalam tanda kutip dengan pola formasi yang sama-sama saja dan pendekatan strategi yang sama-sama saja. Biar posisi kita bisa imbang nih menurut Anda Bung Ropan, hal apa pendekatan apa yang harus diperhatikan? pertandingan kaku lawan siapa? Kalau bisa dikatakan. Lawan Arab kemarin saya pikir tidak. Hmm? Karena kita di awal-awal di 10 menit pertama mestinya dapat 2 gol. Dari 3 kesempatan untuk bisa membuat gol. Saya pikir tidak, bukan kaku itu. Hmm. Tetapi kita bermain sesuai dengan game plan yang diinginkan oleh coach. Karena dia lebih tahu. Dan anak-anak menjalankan itu dengan baik. Ya,
Artinya ya kita bisa melakukan juga di Australia dengan hal seperti itu. Ya kalau kita melayani untuk jual beli serangan bermain terbuka, Australia kan butuh butuh menang. Kita akan kesulitan kalau mereka lebih dulu mencetak gol. Tapi kalau kita bisa melewati pertandingan pertama di 45 menit itu dengan tidak ada kebobolan, juga akan membuat mereka secara mental ini akan goyah. Dan itu yang harus dibawa anak-anak dalam pertandingan melawan Australia menurut saya. Tidak perlu lagi untuk mengubah skema yang seperti yang ditampilkan melawan Arab kemarin dengan starting 11 seperti itu. Saya meyakini bahwa kita bisa mendapatkan hasil yang bagus kan. Satu poin itu ya normal bagi saya, dan kalau kita bisa mendapatkan satu poin saya pikir kita lolos. Entah itu kita lolos sebagai peringkat ketiga, empat, bahkan kita bisa menjadi peringkat kedua dengan catatan imbang melawan Australia, bermain di Australia, dan kita gebuk Bahrain dan Cina bermain di kandang kita. Saya pikir posisi kedua itu sudah di depan mata untuk bisa langsung lolos bersama dengan Jepang gitu. Oke, kalau Bung Nova melihat timnas Australia ini, pelajaran yang diambil atau evaluasi yang mungkin coba sudah dilihat sedikit banyak ya begitu sebelum pertandingan bulan Maret nanti, hal apa yang mungkin akan diperkuat nantinya? Ya pasti kita melihat perubahan yang berbeda ya, karena di saat kita bertanding lawan Australia kita di GBK kan dengan pelatih yang berbeda, dan saat ini mereka berganti pelatih, dan saya yakin secara filosofi, secara bermain pun pasti berbeda, dan itu yang akan kita analisa dan Kusin akan analisa dengan apa yang akan kita pergunakan nanti di Australia nanti. Apakah formasi bertahan atau menyerang itu nanti biar Kusin yang sampaikan nanti. Hmm. Terlebih tantangannya juga adalah masih ada 7 pemain yang kena kartu kuning nih. Kalau kita lihat dalam Iya betul, data betul. statistik AFC Indonesia ini kan terbanyak kedua terima kartu kuning, 30 kartu begitu. Dan ini pasti jadi Iya. tantangan sendiri juga buat timnas kita. Ini menyiasatinya gimana nih sejauh ini? Ya pastinya kita tidak bisa, pemain bisa dapat kartu atau enggak ya, sekali lagi dengan kedalaman skuad yang ada saat ini, walaupun kita bisa melihat secara kedalaman skuad kita kan di gelandang termasuk di lini depan yang masih kurang ya, tapi melihat kedalaman skuad kita yang ada di lini belakang dengan banyaknya pemain-pemain diaspora, pemain lokal kita yang cukup cukup baik ya, saya pikir nggak ada masalah di lini belakang, termasuk yang pemain yang ada di posisi gelandang ya, atau di gelandang. Itu Hmm. yang menjadi masalah buat kami. Oke, kalau Bung Ropan melihatnya gimana kalau untuk peluang kita melawan Australia, dan kira-kira hal apa yang perlu disiasati untuk membaca pergerakan dan strategi timnas Australia dalam beberapa pertandingan sebelumnya? Iya, saya udah bilang tadi Australia pasti akan langsung melakukan pressing melawan kita ya, Ah, karena ah. mereka main di kandang pasti mereka akan menyerang. Nah, kita tidak perlu terlalu terburu-buru bermain, tidak perlu panik melawan mereka. Saya bilang dengan kondisi tim seperti kemarin, the winning team itu yang dibawa, Coach Shin lebih tahu bagaimana untuk memotivasi anak-anak bermain lapangan dan bagaimana mereka punya nyali untuk bisa bertarung, untuk mempertahankan lini belakang dengan baik. Terlepas kita tidak punya Yasin Hapner, kita masih ada Kevin Dix, masih ada Mes Hilgers, yang saya rasa pasti mereka dua ini pemain akan tersedia pulih dari cedera. Kalau di belakang saya nggak mengkhawatirkan ya, karena kan ada Jordi, ada Rido, ada Jai Itses di sana, banyak lah untuk taruh di situ. Tapi yang kita akan lihat nantinya mungkin di depan atau di gelandang ini yang kita akan taruh. Tidak ada Ragnar, Oles mudah-mudahan sudah masuk. Dengan ada Ole kan bagus. Berarti kita bisa aja bermain seperti kemarin dengan ada dua striker, Ole dan Rafael yang ada di depan. Sementara di gelandang ya kita taruh aja pemain-pemainnya. Ada Tom Hai di sana tentunya, ya ada Ivar yang bisa dimainkan, tergantung STY untuk bisa melihat. Yang penting kita juga banyakin di gelandang, Marcelino juga ada di sana. Saya pikir oke, karena Marcelino kan diberikan kebebasan untuk bisa bergerak ya di antara dua pemain depan kita. Dia selalu akan tampil coming from behind. Ini bagus dengan Tom dan Ivar yang akan banyak memberikan umpan-umpan ke depan. Saya pikir kita akan bagus, akan baik bermain di Australia. Apalagi kita punya mental kan yang bagus ya. Ditambah lagi ada rencana penambahan pemain baru juga nih, Bung Ropan, striker Oh Ole iya, Romeni katanya mau dimainkan di bulan Maret nanti. Peluangnya gimana tuh? selain oleh Romeni yang ada sana, mungkin saja ada satu gelandang lagi yang dipersiapkan. Ya kita tidak tahu siapa. Itu kan urusan bagi Pak Ketua, Pak Erik yang akan mempersiapkan. Kalau kita dapat satu gelandang yang bagus, misalnya Jairo yang masuk di sana akan kuat kita. Ya, artinya untuk pelapis Tom Hai baik, baik ya. Nah, Australia dengan pelatih baru Popovic, saya pikir mereka akan tetap bermain dengan mungkin 4-3-3. Ya akan mereka bermain di kandang dan mereka akan tetap untuk mengepung kita, tapi kita tenang aja bermain dengan mereka. Saya yakin bahwa Jai Itzes di belakang akan mampu untuk sudah terbiasa, anak-anak ini sudah terbiasa dengan banyak banyak tekanan dari lawan-lawan, dan mereka lebih siap saya pikir untuk bisa mengontrol Oke. permainan. Penambahan pemain baru untuk pertandingan berikutnya gimana sejauh ini, Bung Nova? Kalau sejauh ini memang sesuai yang disampaikan sama Bapak Ketua Umum ya, Bapak Erik. Kalau oleh Romeo, kita masih menunggu ya kapan dia bisa bergabung dan apakah semuanya sudah selesai. Kita masih menunggu termasuk pemain yang lain ya, karena kita masih selalu komunikasi antara Kusin dengan Bapak Ketua Umum untuk menambah
beberapa opsi untuk di lini tengah maupun di lini depan. Ditambah lagi akan ada pertandingan AFF juga yang akan dihadapi juga oleh timnas kita. Ini sesiap apa dan sejauh mana kematangan untuk strategi-strategi dan memastikan mental para pemain kita ini bisa siap menghadapi itu? Ya untuk Piala AFF kan kita masih persiapan lagi di tanggal 26 ya. Semoga dengan beberapa pemain muda yang tampil dengan rencana regenerasi pemain yang dilakukan Coach Shin bisa berjalan baik, dan semoga di AFF ada beberapa pemain yang kemungkinan bisa kita bawa ke timnas senior ke depannya. Baik, doa terbaik untuk timnas kita yang sudah berjuang untuk bulan depan, di tahun depan, tanggal 20 Maret 2025 akan melawan Australia. Doa terbaik untuk Anda semuanya. Terima kasih banyak Bung Nova dan Bung Ropan sudah berdiskusi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Selamat malam.